Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, anak-anakku kelas 12. Kali ini saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang penyajian data, di mana penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, bisa dalam bentuk histogram, dan juga OGIF. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan. Nah, untuk menentukan rentang atau jangkauan, kita gunakan rumus ini. Datum terbesar dikurangi datum terkecil. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan banyaknya kelas. Banyak kelas ini dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sini adalah banyaknya datum. Kemudian langkah ketiga, yaitu menentukan panjang kelas interval dengan menggunakan rumus P sama dengan R itu jangkauan, dibagi dengan K itu banyaknya kelas. Kemudian langkah keempat, yaitu menentukan kelas pertama dengan cara kelas yang memuat datum terkecil. Kemudian langkah terakhir dengan cara menuliskan frekuensi masing-masing kelas interval. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada data tunggal, di mana data tunggal itu ini berupa nilai ulangan harian matematika kelas 12. Nah, ada 67, 77, 76, 75, dan seterusnya sampai 68. Nah, dari data tunggal ini, nanti bagaimana caranya menyusun sehingga menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama dengan menentukan jangkauan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum terbesarnya adalah 83 dan datum terkecilnya adalah 66. Sehingga kalau kita kurangi atau kita cari jangkauannya, 83 dikurangi 66 sama dengan 17. Kemudian langkah kedua, kita tentukan kelas intervalnya. Banyak kelasnya, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N-nya di sini ada 40 data, sehingga N-nya 40. Jadi K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 diperoleh 6,29, dibulatkan menjadi 6. Kemudian langkah ketiga menentukan panjang kelas, yaitu dengan menggunakan rumus R per K, R-nya 17, jangkauannya 17, dibagi dengan K, K-nya 6,29, diperoleh sama dengan 2,70, dan dibulatkan menjadi 3. Kemudian langkah yang keempat, yaitu menentukan kelas pertama. Kelas pertama memuat datum terkecil, karena datum terkecilnya adalah 66, dengan kemudian panjang kelas intervalnya 3, maka kelas intervalnya menjadi 66, 67, 68. Atau bisa kita tulis 66 sampai 68. Selanjutnya, nah dari data tunggal ini, maka tabel distribusi frekuensinya menjadi seperti ini. Ya. Jadi 66 sampai 68, ini kelas intervalnya ya. 69 sampai 71, 72 sampai 74, hingga 81 sampai 83. Banyak kelasnya ada 6, seperti yang tadi kita cari bersama. Kemudian panjang kelas intervalnya ada 3, 66 sampai 68, 69 sampai 71, dan seterusnya. Ada 3 panjang kelas intervalnya. Kemudian frekuensinya untuk 66 sampai 68, kita cari frekuensinya ternyata
di data ini didapat atau diperoleh yaitu 3. Sedangkan 69 sampai 71 itu kita peroleh frekuensinya ada 7. 72 sampai 74 frekuensinya ada 18. Jadi disesuaikan dengan data tunggal yang ini yang ada. Sehingga frekuensi totalnya itu ada 40. Gitu ya. Jadi inilah cara bagaimana menyajikan data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, cara menyajikan data ke dalam histogram dan OGIF. Yang pertama, kita bahas langkah-langkah pembuatan histogram. Yang pertama, untuk menentukan atau menyajikan data ke dalam histogram, yang pertama kita tentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah ini diperoleh dari sama dengan batas bawah, BB itu batas bawah, dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas, TA itu tepi atas, sama dengan BA, BA itu batas atas, ditambah 0,5. Batas bawah itu maksudnya batas bawah dari suatu kelas interval, atau nilai terkecilnya dari kelas interval. Kemudian batas atasnya itu maksudnya nilai terbesar dari kelas interval. Kemudian langkah kedua yaitu membuat bidang tempat menjanjikan data dalam bentuk histogram. Hal ini sudah memuat tepi bawah dan tepi atas untuk setiap kelasnya. Kemudian terakhir memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Tentang 71 sampai 75 ada 2 frekuensinya, 76 sampai 80 ada 4, 81 sampai 85 ada 12, dan begitu seterusnya. Nah, dari tabel distribusi ini kita akan membuat atau kita sajikan ke histogramnya. Caranya yang pertama kita tentukan Kita tentukan tepi bawah dan tepi atas setiap kelasnya. Jadi kepada kelas 1 atau kelas pertama ini kan 71 sampai 75, tepi bawahnya, batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah berapa? Batas bawahnya adalah 71. Nah, nanti tepi bawahnya ini berarti 71 dikurangi 0,5, menghasilkan 70,5. Kemudian untuk kelas 2, 76 sampai 80, batas bawahnya 76, maka tepi bawahnya 76 dikurangi 0,5, sehingga diperoleh 75,5. Frekuensinya 2 untuk yang kelas pertama, untuk yang kelas kedua frekuensinya 4. Dan titik-titik ini sama ya caranya, yaitu dengan menggunakan batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian untuk yang tepi atas saya ambil yang kelas interval 4, 86 sampai 90, batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 90. Sehingga tepi atas sama dengan 90 ditambah 0,5. Sehingga diperoleh 90,5. Frekuensinya adalah 13. Kemudian 91 sampai 95, batas atasnya adalah 95, sehingga tepi atasnya 95 ditambah 0,5 diperoleh sama dengan 95,5 dengan frekuensi 6, dan begitu seterusnya. Jadi nanti titik-titik ini isinya juga sama caranya. Setelah langkah 1 sudah kalian kerjakan, maka langkah 2 yaitu membuat bidang tempat menyajikan data ini yang nantinya akan dalam bentuk histogram. Hal ini sudah memuat tepi bawah dan tepi atas untuk setiap kelas. Nah, jadi yang sumbu horizontal ini yaitu tepi atas dan tepi bawah untuk setiap kelasnya. Sedangkan untuk yang vertikal ini yaitu adalah apa? Adalah frekuensinya. Dari frekuensi dari tepi atas dan tepi bawah suatu atau setiap kelasnya. Nah, kemudian langkah ketiga memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Jadi untuk 70,5,
75,5 ini frekuensinya yaitu 5. Maaf, 2 ya. Kemudian 75,5 batas bawahnya, 80,5 batas atasnya yaitu 4. Dan begitu seterusnya. Jadi 80,5 batas tepi bawahnya, 85,5 tepi atasnya, frekuensinya 12. Dan begitu seterusnya. Nah, inilah histogram yang sudah kita sajikan